Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama tentu kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mulia ini dan menjelang bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita berkumpul di pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Mohon maaf pertama kali karena saya tidak bisa bergabung. Saya ingin menyampaikan jazakumullah khair. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang tak terhingga kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Tahir Arif dan keluarga yang telah menginisiasi acara penamatan bacaan Al-Quran atau Khatmul Quran ini. Saya kira acara ini sangat mulia sekali, apalagi kita menyambut bulan Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentunya kalau kita berbicara tentang Al-Quran, apalagi dalam konteks bulan Ramadan, maka kita semua harus menyampaikan tekad, komitmen yang penuh untuk insya Allah berinteraksi secara dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Tentu tujuan kita bukan sekedar membaca, apalagi sekedar dengan tujuan mengumpulkan pahala, karena pahala secara otomatis insya Allah akan diberikan di saat kita memiliki tujuan yang lebih mulia. Dan tujuan yang lebih mulia tidak lain adalah mencari ridha Allah pertama kali, dan yang kedua menjadikan bekal untuk kita bisa menjadi insan-insan yang muttaqin, manusia atau hamba Allah yang lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Al-Quran itu adalah mukjizah dalam segala hal dan merupakan mukjizah terbesar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surah dan Al-Quran secara totalitas semua mengandung makna-makna yang luar biasa dan kemukjizatan yang luar biasa. Satu contoh yang akhir-akhir ini sering saya sampaikan adalah di saat-saat manusia sedang kebingungan dalam banyak hal. Ya, dunia kita sekarang ini sedang menghadapi confusion. They are being confused. Mereka sedang bingung menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang terkadang manusia tidak bisa menemukan jawaban. Justru Al-Quran itu hadir sebagai jawaban dan memberikan jalan keluar dari ragam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Satu contoh saja adalah ketika kita bersentuhan dengan aspek teologis, aspek akidah, aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai la ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Dunia barat sekarang ini sedang bingung, misalnya satu hal saja, bagaimana mereka memanggil Allah sebagai orang ketiga atau penyebutan ketiga. Di dalam bahasa Inggris kan ada dua yang dipakai, ada he, ada she. Dalam bahasa Indonesia memang satu saja, dia. Tapi orang barat yang berbahasa Inggris kemudian confused, bingung menentukan apakah Allah itu dipanggil he atau she. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil Allah dengan they atau mereka. Nah, ini salah satu bentuk kebingungan yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi dalam Islam, alhamdulillah, ketika Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad, ya, kata ahad itu menunjukkan ketauhidan yang sangat unik. Karena kata itu sendiri tidak mungkin bisa berubah, sebagaimana tidak bisa berubahnya Allah Subhanahu wa taala. Ahad di dalam bahasa Arab itu artinya satu. Tapi kata Arab satu itu bisa juga wahid. Hanya saja wahid tidak dipakai karena wahid sebagai muzakkar maskulin bisa menjadi wahidatun, menjadi feminin. Kemudian wahid bisa menjadi ithnani, thalatha, berlanjut menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau kata ahad itu unik, itu tidak bisa berubah, baik dalam bentuk maskulin, feminin, gender misalnya,
apalagi berubah menjadi 2, 3 dan seterusnya. Jadi setiap kata dalam Al-Quran, setiap sesuatu dalam Al-Quran itu, kalimat, jumlah, ayat, surah, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa uniknya. Maka berbahagialah kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkomunikasi ya dengan basis Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa menjadi cahaya nur di dalam kehidupan kita, yang menjadi petunjuk bagi kita semua dalam kehidupan ini. Insya Allah saya menyampaikan juga selamat datang di pesantren kita yang masih dalam proses insya Allah perjuangan. Kita sedang membangun dapur umum, kita menyelesaikan handicap akses di beberapa kamar mandi, juga ada centralized heating dan juga air condition, dan beberapa perombakan-perombakan dan renovasi yang lain. Tentu membutuhkan doa dan juga dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Mohon dukungannya, mudah-mudahan ini berhasil sehingga pada musim panas ini kita kembali menyelenggarakan insya Allah full Islamic boarding school untuk anak-anak kita. Doakan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tonggak ya kebangkitan Islam di Amerika dan khususnya di bagian timur negeri ini dan bagian barat secara umum. Mohon doanya, sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa bergabung, dan jazakumullah khair Al-Ustaz Mutahhir Arif atas kesempatan ini, dan kami Nusantara Foundation dan semua board menyampaikan terima kasih atas segala dedikasi dan pengorbanan yang Ustaz Mutahhir lakukan sebagai orang yang membina kita di pondok pesantren. Saya kira demikian. Salam dari St. Louis, Missouri. Di akhir pekan ini saya hadir di sini untuk mengikuti International Convention on Islamophobia sebagai bahagian dari menyambut apa yang disebut dengan International Day to Combat Islamophobia, Hari Anti Islamophobia. Khutbah Jumat di St. Louis, kemudian menjadi pembicara di Missouri University, dan besok mengikuti convention tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.